Ada sebuah penjara tanpa jeruji besi yang mengurung kita lebih kuat dari apapun. Dindingnya adalah rentetan pertanyaan. Bagaimana jika? Dan rantainya adalah pengulangan tanpa henti akan kesalahan di masa lalu. Penjara ini ada di dalam kepala kita sendiri. Selamat datang di penjara overthinking. Jika Anda menemukan video ini, kemungkinan Anda memahaminya dengan baik. Anda mungkin terjaga di malam hari, memutar ulang skenario yang sama, atau merasa lumpuh saat harus membuat keputusan. Anda lelah karena pikiran Anda sendiri yang seharusnya menjadi aset, justru terasa seperti musuh. Saya di sini bukan untuk meremehkan masalah ini, karena ini nyata. Tapi saya juga di sini untuk memberikan sebuah kunci. Sebuah metode psikologi yang hanya butuh 5 detik untuk memulai proses pembebasan Anda. Mari kita mulai. Pertama, kita harus memahami arsitektur penjara ini. Penting untuk membedakan overthinking dari refleksi diri yang produktif. Refleksi diri membawa pada pembelajaran. Sementara itu, overthinking adalah proses mental yang mandek, yang berputar tanpa ada tujuan, layaknya hamster di roda. Secara psikologis, ia terbagi menjadi 2 bentuk utama. Pertama, ruminasi, yaitu saat kita terjebak memutar ulang tanpa henti penyesalan dan kesalahan di masa lalu. Kedua, kekhawatiran, yaitu saat kita menciptakan skenario-skenario terburuk untuk masa depan yang belum terjadi. Secara neurologis, ini adalah saat otak logis Anda ikut tersesat dalam sinyal bahaya dari otak emosi, menciptakan sebuah lingkaran setan tanpa akhir. Menganggapnya sebagai kebiasaan sepele adalah sebuah kesalahan. Konsekuensi dari penjara pikiran ini sangat nyata. Pertama, paralisis analisis, di mana terlalu banyak pilihan dan skenario membuat Anda tidak bertindak sama sekali, melewatkan banyak kesempatan. Kedua, kelelahan mental dan emosional. Otak Anda terkuras energinya, membuat Anda tidak fokus, mudah marah, dan kehilangan kreativitas. Ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah dampaknya pada kesehatan fisik. Stres kronis akibat overthinking dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Pada intinya, overthinking adalah pencuri kebahagiaan. Ia menarik Anda dari momen saat ini, satu-satunya tempat di mana kedamaian bisa ditemukan. Setelah memahami bahayanya, ini dia kunci dari aturan 5 detik yang terkenal. Cara kerjanya sangat sederhana. Saat Anda menyadari diri Anda mulai masuk ke dalam spiral overthinking, Anda harus bertindak. Hitung mundur di kepala Anda, 5, 4, 3, 2, 1. Tepat di angka 1, bergeraklah secara fisik. Aksi fisiknya tidak perlu besar. Justru, yang kecil adalah yang paling efektif. Contoh, Anda merisaukan hari esok di tempat tidur. 5, 4, 3, 2, 1. Bangun dan minum segelas air. Anda ragu membalas sebuah email penting? 5, 4, 3, 2, 1. Letakkan jari Anda di keyboard dan tulis 1 kalimat pembuka saja. Anda merenungkan kesalahan masa lalu? 5, 4, 3, 2, 1. Berdiri, regangkan tubuh, dan alihkan pandangan keluar jendela. Gerakan fisik ini adalah interupsi terkuat untuk sirkuit pikiran yang mandek. Sekarang, pertanyaan kritisnya, mengapa metode sederhana ini begitu kuat? Ini bukan sihir, ini adalah neuroscience practice. 1. Ia memutus sirkuit otomatis. Overthinking adalah kebiasaan autopilot. Hitungan mundur adalah pola baru yang secara sadar menginterupsi dan membajak kebiasaan tersebut. 2. Ia mengaktifkan otak logis secara produktif. Menghitung adalah tugas konkret yang memaksa otak Anda beralih dari kekhawatiran abstrak ke tugas spesifik. Ini adalah sebuah perpindahan gigi kognitif. 3. Ia menutup jendela keraguan. Jeda antara niat dan aksi adalah tempat keraguan tumbuh. Aturan 5 detik ini menutup jeda itu, tidak memberi otak Anda waktu untuk mencari alasan menunda. 4. Dan ini yang terpenting, ia menggunakan fisiologi untuk mengalahkan psikologi. Gerakan tubuh Anda mengirim sinyal baru ke otak yang menyatakan, kita tidak lagi terjebak, kita memegang kendali. Aksi adalah penangkal kelumpuhan. Jadi, inilah kebenaran mendalamnya. Overthinking tumbuh subur dalam kelambanan dan kehilangan kekuatannya saat dihadapkan pada aksi. Metode 5 detik ini bukanlah solusi ajaib, melainkan sebuah latihan. Setiap kali Anda menggunakannya, Anda melatih otot bertindak dan melemahkan otot berpikir berlebihan. Setiap hitungan mundur adalah sebuah deklarasi kecil bahwa Anda adalah pemimpin dari pikiran Anda, bukan tawanannya. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah pengamat dari pikiran Anda, dan Anda memiliki kekuatan untuk memilih kemana fokus kesadaran Anda akan diarahkan. Gunakan metode ini untuk mengarahkannya pada 1 langkah kecil di depan Anda. Terima kasih telah menemani saya. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke lainnya. Namun yang lebih penting,
Saat Anda mematikan video ini, cobalah ambil kembali kendali Anda.